Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi kebun berkah, yaitu channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian, perkebunan, kehutanan, wisata, terutama wisata alam Sukarobot, yaitu merupakan suatu pelatihan kepada anak-anak ataupun putra-putri sahabat kebun berkah yang usianya antara usia PAUD sampai dengan usia sekolah menengah umum di bidang robotika, coding, animasi, dan web programming. Silakan bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang ingin mengembangkan bakatnya ataupun sekedar hobi bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor, yang alamat maupun kontak personnya akan kami cantumkan di deskripsi video ini. Dan kabar gembira pada putra-putri sahabat kebun berkah yang masih bersekolah di tingkat SD maupun SMP, kita akan mengadakan suatu edukasi bekerjasama dengan Botani Square Mall Bogor, yaitu Botani Sukarobot Education, ya, yang akan insya Allah diselenggarakan tanggal 13 Juli 2025. Silakan ya sahabat kebun berkah, putra putrinya diajak mendaftar, sambil belajar kita menengok mall, ya. Orang tuanya belanja, anak-anaknya belajar tentang robotika ataupun coding, ya. Dan channel ini juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkannya. Untuk itu, kami sangat berharap bagi sahabat-sahabat semua untuk berkenan meramaikan channel ini dengan cara subscribe, komen, like, join, dan share, sehingga mudah-mudahan dengan dikenalkan secara massal channel ini bisa membantu produk-produk para petani, ya, laku dijual dan pemasarannya juga semakin laris, ya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia dan sahabat-sahabat penyuluh, ya, kali ini kami akan menghadirkan suatu tema pendekatan-pendekatan terkait tentang penyuluhan, ya. Dan mudah-mudahan sahabat kebun berkah, para penyuluh kehutanan, penyuluh pertanian, penyuluh perikanan maupun penyuluh-penyuluh yang lain tetap semangat, dan salam dari penyuluh-penyuluh kehutanan, ya. Salam kenal. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita tentunya sudah memahami, apalagi sahabat-sahabat penyuluh, terkait tentang penyuluhan itu sendiri, ya. Di video ini di channel Junediono Kebun Berkah juga banyak, ya, video-video yang menjelaskan arti makna penyuluh dan penyuluhan. Sahabat kebun berkah, sahabat penyuluh dimanapun sahabat penyuluh berada, metode ataupun cara ataupun teknik, ya, yang digunakan oleh para penyuluh untuk mentransformasikan suatu materi, suatu teknologi, suatu program kepada para pelaku utama, ya, para pelaku utama maupun pelaku usaha, ya, pelaku usaha di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya, sehingga mereka akan tahu, mau bergerak, dan mampu
mengorganisasikan dirinya agar bisa meningkatkan produktivitas, efisiensi usahanya, dan pendapatan kesejahteraan mereka juga akan naik. Inilah yang disebut sebagai metode, ya. Jadi sahabat kebun berkah selaku penyuluh, ya, apabila menggunakan teknik-teknik, menggunakan cara-cara, menggunakan hal-hal untuk menyampaikan tadi, ya, agar bisa diterima, agar bisa dilakukan, agar bisa menggerakkan para pelaku utama maupun pelaku usaha di bidang pertanian, di bidang kehutanan, perkebunan, perikanan maupun bidang-bidang yang lain, sehingga dia bisa menggerakkan dirinya sendiri ataupun menggerakkan orang lain agar bisa apa? Agar bisa efisien di dalam usahanya, produktivitasnya juga naik, serta tentunya akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Inilah yang disebut sebagai metode yang dilakukan oleh para penyuluh, oleh sahabat-sahabat penyuluh. Sahabat kebun berkah yang berbahagia dan sahabat penyuluh, ya, dari pengertian tadi tentang metode, ya, maka tentunya di dalam memilih suatu metode, sahabat-sahabat penyuluh pasti akan memiliki tujuan, ya. Kenapa si A menggunakan metode X, si B ataupun si C menggunakan metode Y, dan lain sebagainya? Tentunya masing-masing memiliki tujuan, ya. Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh seorang penyuluh, ya, terkait penggunaan metodenya, yang pertama adalah tentunya ingin mempercepat transformasi, ya, dari dirinya kepada pelaku usaha, ya, ataupun pelaku utama, ya, dan mempermudah message yang ingin disampaikan, ya, mempercepat dan mempermudah, ya. Ya, metode itu harus seperti itu. Jika metode itu malah mempersulit maupun malah memperlambat suatu transformasi, suatu pengiriman message, barang tentu metode tadi tidak akan dipilih oleh sahabat-sahabat penyuluh. Tujuan yang kedua di dalam memilih suatu metode atau suatu cara di dalam melakukan penyuluhan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas ini berhubungan dengan tujuannya, dan efisiensi berhubungan dengan anggarannya. Jadi efektivitas itu berarti metode bisa mengarah tepat kepada tujuan dari penyuluhan. Efisiensi artinya metode tadi bisa menghemat, ya, terkait biaya-biaya yang bisa jadi keluar di dalam melakukan penyuluhan, ya. Tujuan yang ketiga terkait sahabat-sahabat penyuluh di dalam melakukan pemilihan metode penyuluhannya adalah untuk bisa mempercepat proses adopsi inovasi dan teknologi, ya. Adopsi inovasi pengertiannya sudah kami sebutkan di dalam serial penyuluhan. Silakan sahabat kebun berkah bisa mengeklik video kami yang sudah kami upload di channel ini, ya. Jadi metode itu harus bisa mempercepat, ya, proses adopsi dan inovasi. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ada beberapa metode, ya, metode yang bisa dilakukan sebagai seorang penyuluh, ya, kepada sasaran penyuluhnya, ya. Yang pertama adalah komunikasi, ya. Metode komunikasi ini bisa dilakukan metode langsung, ya, maupun metode tidak langsung.
Metode langsung, sahabat penyuluh bisa langsung bertemu dengan sasaran penyuluhan ya, ngobrol, misalkan dengan rapat, dengan anjang sana, maupun pertemuan-pertemuan langsung lainnya, maupun tidak langsung, misalkan sahabat kebun berkah ataupun sahabat penyuluh menggunakan tulisan ya, selebaran, buku, koran ataupun media-media lain untuk menjelaskan, memberikan penyuluhan kepada sasaran penyuluhan ya. Jadi komunikasi itu bisa langsung maupun tidak langsung. Sahabat kebun berkah dan sahabat penyuluh, yang kedua adalah dilihat dari jumlah sasaran penyuluhan ya. Apabila dipandang dari segi ini, maka metode bisa perorangan, bisa kelompok, maupun bisa massal ya. Perorangan bila sahabat penyuluh datang secara persorangan kepada sasaran yang persorangan, ngobrol ya, terkait dengan materi-materi pertanian, materi-materi kehutanan, materi-materi perikanan dan sebagainya ya. Ngobrol secara individu-individu. Yang kedua dengan pendekatan kelompok, tentunya penyuluh menghadiri suatu pertemuan di kelompok ya. Lalu kita memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait tentang hal-hal yang dibutuhkan ya, hal-hal yang dibutuhkan oleh kelompok tadi. Ada juga dengan pendekatan massal ya, ini banyak orang ya, maka sahabat penyuluh, sahabat kebun berkah bisa melakukan penyuluhan-penyuluhan dengan metode massal ini ya. Kalau jumlahnya banyak ya, jumlah sasaran penyuluhannya banyak. Metode bisa juga dilihat dari yang ketiga ini adalah indera penerima ya dari sasarannya. Jadi ada sasaran yang menggunakan indera penglihatan ya. Ada juga indera pendengaran, ada juga ya kombinasi dari dua hal tadi, indera penglihatan maupun indera pendengaran ya. Indera penglihatan maupun indera pendengaran misalkan adalah televisi ya, sahabat kebun berkah. Televisi ini ya, ini didengar dan dilihat, ataupun bisa langsung di suatu acara didengar dan dilihat. Kalau pendengaran itu bisa dilakukan melalui radio misalkan ya, atau sarana-sarana lainnya yang hanya bisa kita melakukan transformasi message dari pesan dari penyuluhan melalui indera pendengaran ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di dalam kita melakukan suatu metode penyuluhan tadi ya, tentunya ada beberapa metode-metode yang tentu berkembang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu ya. Jadi adapun ya, tentunya tadi kan metode ini ada bermacam-macam ya tadi ya, metode-metode ya, dilihat dari sasarannya ya, kita sudah mengetahui metodenya ya, ada 3. Kemudian metode berdasarkan komunikasi pertanian ya, ada jumlah sasarannya maupun indera penerima dari sasaran ya. Ini metode yang bisa dilakukan, bisa dipilih berdasarkan sasaran ya. Selanjutnya adalah apabila kita lihat dari jenisnya ya, jenis dari metode-metode yang dikembangkan, maka sahabat penyuluh maupun sahabat kebun berkah bisa mengetahui jenis-jenisnya ya. Yang pertama adalah jenis metode pengembangan kreativitas dan inovasi.
Ini misalnya dengan temu ya, dengan temu para petani ya, misalkan temu wicara, temu lapangan, temu karya maupun temu usaha. Jadi di pertemuan-pertemuan tersebut maka akan dipamerkan ataupun akan ditransformasikan kreativitas maupun inovasi-inovasi dari berbagai pihak, baik petani maupun yang lainnya. Ya, sahabat kebun berkah yang berbahagia dan sahabat penyuluh, ada juga jenis metode yang kedua, yaitu melalui pengembangan kepemimpinan. Ya, ini ada rembuk ya, rembuk paripurna, ada rembuk utama, rembuk madya, ada pun rembuk sarasean. Ini mencoba untuk menggali individu-individu tampil ya di dalam melakukan rembuk ya, sehingga di acara nanti akan muncul orang-orang yang bisa mengutarakan idenya, bisa mempengaruhi sasarannya maupun bisa menggerakkan melalui rembuk tadi ya. Maka muncullah pemimpin-pemimpin baru ya, tentunya di dalam kelompok tani maupun kelompok usaha ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, metode jenis yang ketiga adalah pengembangan kerukunan dengan masyarakat ya. Untuk hal ini, sahabat penyuluh maupun sahabat kebun berkah biasanya menggunakan cara-cara seperti temu akrab ya, terus ceramah-ceramah, kajian-kajian ya, ataupun demonstrasi. Demonstrasi itu mempertunjukkan ya, mempertunjukkan hal-hal yang bisa menjaga kerukunan, menjaga persahabatan, menjaga keramahan di setiap sasaran penyuluhan. Ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, metode-metode yang lain ya, seperti kajian, karya wisata, kunjungan rumah atau tempat usaha ya, best practice ya, kursus tani hutan, magang, sarasehan, obrolan maupun pameran, ini juga merupakan suatu jenis metode. Banyak sekali ya metodenya ya, jenis-jenisnya ya, sampai pemutaran film, poster, spanduk, brosur, leaflet dan sebagainya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia dan sahabat penyuluh dimanapun sahabat penyuluh berada ya, ada yang ingin kami sampaikan terkait dengan sekolah tani ya, sekolah tani hutan. Ya, ini sebenarnya adopsi dari sekolah lapang ya. Tentunya sahabat-sahabat penyuluh sudah mengenal betul sekolah lapang ini. Dan kami mencoba untuk menarik sekolah lapang ini di dalam metode rehabilitasi hutan dan lahan. Maka kami sebut sebagai sekolah tani hutan. Sekolah tani hutan ini merupakan suatu pembelajaran mengajar tanpa bangunan sekolah, dan memang prinsip ajar mengajar ini adalah ajar mengajar pedagogi ya, mengajar orang dewasa, dan semua bisa menjadi guru ya, sahabat kebun berkah. Nah, tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Dan petani juga bisa menjadi guru di sekolah tani hutan. Ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama meningkatkan kemampuan, meningkatkan profesionalisme di dalam usaha tani hutan. Ya. Dan tentunya ini juga bisa berlaku secara umum ya, bukan hanya
petani-petani hutan, tapi juga petani lain ya, pertanian, perikanan maupun yang lain. Tujuan dari sekolah tani hutan ya, seperti definisinya tadi, tentunya ingin meningkatkan kemampuan, meningkatkan pengetahuan ya, meningkatkan keterampilan, dan menumbuhkan sikap kepercayaan diri, sikap-sikap yang positif ya, mengembangkan sikap kepemimpinan dari petani yang selanjutnya juga saling tukar menukar pengetahuan ya, karena tadi disebutkan bahwa di dalam sekolah tani, khususnya sekolah tani hutan, semua bisa menjadi guru ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita mencoba untuk melakukan pendekatan sekali sekolah tani hutan tadi memang tidak mudah ya sahabat kebun berkah, karena memang banyak hal yang menghambat ya, banyak hal yang menghambat, seperti belum tersosialisasikan ya terkait tentang metode sekolah tani hutan ini, karena baru beberapa UPT yang melakukan ini, itu pun bersumber dari kegiatan Forest Program 4 ya. Nah, jadi belum semuanya ya, baru 2 atau 3 BPDAS. Jadi karena belum terstruktur ya sahabat kebun berkah, belum masuk ke dalam suatu pedoman, dalam suatu kebijakan ya, karena ide-ide yang selalu bergulir ya. Hambatan yang kedua, memang diperlukan seorang penyuluh yang benar-benar mengerti ya, benar-benar mengerti tentang teknik tani hutan maupun hal-hal yang lain ya. Dan ini sangat minim sahabat kebun berkah yang benar-benar mengetahui ilmu-ilmu tadi ya, teknik maupun non teknik berkaitan dengan tani hutan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, namun kita optimis bahwa sekolah tani hutan ini mudah-mudahan bisa terus digalakan, bisa terus tersosialisasikan, dan bisa terus menancap sebagai suatu metode di dalam rehabilitasi hutan ya, mudah-mudahan. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan di dalam sekolah tani hutan, sebenarnya sudah ada semacam kurikulum ya, semacam kurikulum yang dikembangkan oleh kawan-kawan, dan ini memang masih terus kami sempurnakan dengan melihat, mengamati praktek-praktek yang kami kerjakan. Sahabat penyuluh dan sahabat kebun berkah semua, di dalam melakukan sekolah tani hutan tentunya kita akan mempersiapkan terlebih dahulu ya. Yang persiapan ya seperti meneliti keadaan petaninya, menganalisa masalah dan kebutuhan petani, menyiapkan rencana kursusnya ya. Dan secara garis besar kurikulumnya memang sudah ada sahabat kebun berkah ya, tapi tentunya kurikulum ini bisa jadi berbeda ya, berbeda dengan kelompok tani satu dengan kelompok tani yang lain. Maksudnya berbeda adalah berbeda di dalam hal-hal yang teknis ya. Misalkan di dalam materi di sekolah tani hutan, hal-hal yang teknis misalkan adalah kelompok tani A memang memerlukan pelatihan terkait tentang pembuatan bibit misalkan ya, berdasarkan berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat kebun berkah ataupun sahabat-sahabat penyuluh, mendapatkan hasil tersebut. Maka
di dalam materi akan muncul ya bagaimana membuat bibit ya. Namun apabila di suatu tempat ternyata berdasarkan penelitian, analisa maupun kebutuhan dari petani ternyata tidak perlu, maka materi pembibitan pada kelompok tadi tidak akan diajarkan ya, tetapi materi secara umum sudah disiapkan ya. Persiapan yang selanjutnya merupakan koordinasi ya, koordinasi konsultasi dengan petani-petani serta pemerintah daerah setempat maupun pihak-pihak lain yang tentunya pihak-pihak ini diidentifikasi mempengaruhi jalannya sekolah tani hutan ya. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan ya. Yang pertama adalah mengkoordinasi petani hutan ya. Jumlah pesertanya bisa 20 sampai 30 ya orang ya. Waktunya juga ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Terus materinya juga sudah ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan ya. Dan mempersiapkan alat peraga, mempersiapkan metodenya ya di dalam pelaksanaannya nanti ya. Dan tentunya ya sahabat kebun berkah berilah sertifikat ya. Sertifikat baik sertifikat yang peserta maupun F sertifikat untuk yang berprestasi di dalam sekolah tani hutan ya. Hal yang ketiga di dalam sekolah tani hutan adalah evaluasi ya. Evaluasi ini dimulai dari evaluasi persiapan maupun evaluasi pelaksanaan ya. Langkah yang keempat di dalam sekolah tani hutan tentunya adalah bimbingan yang berkelanjutan ya. Jadi evaluasi tadi sangat penting di dalam melakukan bimbingan yang berkelanjutan ya. Dan sahabat kebun berkah serta sahabat-sahabat penyuluh ya, itulah sekolah tani hutan ya yang kami usulkan untuk bisa membangun hutan dan kehutanan di tingkat tapak ya, tentunya di bidang rehabilitasi hutan dan lahan ya sahabat kebun berkah. Itulah sahabat kebun berkah perkenalan ya sekolah tani hutan. Hal-hal yang selanjutnya adalah pemilihan metode ya. Pemilihan metode tadi kan ada pembagian metode ya berdasarkan sasarannya, berdasarkan hal yang lain ya. Sekarang bagaimana sih memilih metode? Tahapan yang pertama adalah kita menyesuaikan dengan tahapan dan kemampuan adopsi ya. Jadi tahapan adopsi ya kita sudah tahu, dan di video yang lama di serial penyuluh dan serial penyuluhan juga kami sudah sampaikan ya dari tahapan adopsi inovasi, mulai dari kita perhatian terhadap suatu masalah ataupun suatu teknologi ya, lalu muncul minat terhadap metode atau teknologi tadi. Setelah minat maka akan tumbuh rasa untuk menilai apakah metode tadi atau teknologi tadi bisa saya kerjakan ya ataupun tidak. Untung dan ruginya di mana. Nah, itu tahapan menilai ya sahabat kebun berkah. Lalu setelah kita sudah menilai dan dirasa bahwa itu menguntungkan, maka kita akan mencoba ya, akan mencoba secara kecil-kecilan, dan kita ternyata di dalam mencoba tadi ternyata berhasil ya. Ternyata berhasil dan menguntungkan. Maka kita tentunya tahapan yang terakhir adalah menerapkan adopsi ya. Tentunya ada 5 tahapan: perhatian, minat,
menilai, mencoba, dan menerapkan. Ada 5 ya tahapan. Sahabat penyuluh dan sahabat kebun berkah, pemilihan metode ini juga dipengaruhi oleh hal yang kedua, yaitu sasaran. Nah, tentunya kita sudah paham sasaran yang dimaksud adalah sasaran pelaku utama maupun pelaku usaha. Ya, ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal ya, tingkat pengetahuan, kondisi sosial budaya, maupun jumlah dari sasaran tadi. Jumlah dari pelaku utama maupun dari pelaku usaha ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pemilihan metode juga dipengaruhi oleh sumber daya penyuluh ya, sumber daya kita ya. Yang tentunya kita sudah paham betul bahwa sumber daya penyuluh itu dipengaruhi oleh kemampuan penyuluh, materi penyuluhan yang disampaikan, sarana dan biaya penyuluhan ya. Jadi di dalam memilih metode tadi ya, hal-hal yang menyangkut sumber daya penyuluh ya, kita juga harus benar-benar diperhatikan agar bisa apa? Agar bisa memutuskan penggunaan metode yang tepat. Metode ini juga dipengaruhi, metode di dalam pemilihan ya, juga dipengaruhi oleh keadaan daerah. Nah ya, biasanya musim ya juga mempengaruhi pemilihan metodenya ya, ataupun keadaan usaha taninya juga mempengaruhi ya, keadaan lapangan juga mempengaruhi bagaimana kita memilih suatu metode. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun langkah-langkah di dalam melakukan pemilihan suatu metode penyuluhan ya, tadi kita sudah ngerti ya apa-apa yang bisa mempengaruhi ya di dalam memilih. Sekarang langkahnya seperti apa? Langkah yang pertama adalah menghimpun dan menganalisa data. Nah, data ini meliputi data sasarannya ya, pelaku utama maupun pelaku usahanya. Ada data dan informasi tentang penyuluhan dan kelengkapannya ya, sumber daya kita itu seperti apa. Ada juga informasi analisa data terkait tentang keadaan daerah maupun hal-hal yang menjadi peraturan-peraturan adat istiadat di daerah tersebut. Ada juga mungkin kebijakan pemerintah daerah seperti apa. Nah, itulah data dan informasi yang harus dihimpun sahabat-sahabat penyuluh. Untuk apa? Untuk bisa memilih metode penyuluhan yang tepat. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, langkah yang kedua adalah setelah kita menganalisa data-data tadi, kita menetapkan alternatif metode ya. Nah, alternatif metode ini berdasarkan tadi metode sasarannya ya. Kita sudah membahas tadi ya, hal-hal yang mempengaruhi metode ya. Maka alternatif metode harus kita tetapkan ya, alternatifnya berdasarkan apa? Berdasarkan data informasi yang sudah kita dapat ya. Apakah ada pendekatan massal untuk melakukan penyuluhan, pendekatan kelompok, pendekatan perorangan ya, dan lain sebagainya berdasarkan analisa data tadi ya. Nanti akan muncul pendekatan-pendekatan dan kita harus menetapkan alternatif itu. Sahabat penyuluh dan sahabat kebun berkah semua, langkah yang ketiga adalah tadi alternatif sudah kita pilih ya, ada 3 misalkan ya. Maka dari 3 itu kita harus tetapkan metode mana yang akan kita ambil ya. Ini bisa kita bantu dengan melihat apakah alternatif yang sudah kita susun tadi atau sering berulang dilaksanakan suatu daerah tersebut ya. Jadi ya kita bisa memilih yang sering berulang itu kita tetapkan ya, ataupun bisa juga alternatif tadi dilakukan semuanya ya, bisa jadi ya. Jadi tentunya penetapan ini juga mendasarkan kepada analisa ya. Jadi menetapkan alternatif
Yang ketiga adalah menetapkan metode yang akan kita gunakan. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah belajar terkait tentang metode, bagaimana metode itu bisa tersusun, yang mempengaruhi itu apa saja, bagaimana pendekatannya, bagaimana langkah-langkah menentukan atau menetapkan suatu metode yang akan digunakan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya sahabat kebun berkah semua. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.